Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami Petambak Kerang, Rokan Hilir, Bagan Sepiapi. Jadi hari ini saya cek tambak kerang. Ini adalah proses menangguk bibit. Ini tapak bibit kita yang ini tapak bibit kita di dalam jaring ini tapak bibit. Lebih kurang luasnya 100 meter persegi. Jadi itu proses menangguk kerang, menangguk bibit ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dilakukan penjarangan karena ini di tapak bibit ini bibit sudah mulai besar. Dari istilah kita bibit gula, sekarang udah seukuran ada yang sebesar jari manis, ada yang sebesar jari tengah, ada yang sebesar jempol atau ibu jari. Jadi sudah mulai rapat setelah lebih kurang 2 bulan. Jadi ini kita lakukan penjarangan terus, ini supaya nanti tidak mati, karena kalau dia terlalu padat dia akan mati. Dari itu kita lakukan penjarangan. Ini kita lakukan penjarangan. Ini anggota kita di lapangan. Kita lakukan penjarangan, kita pindahkan ke tapak-tapak kita di luar jaring ini atau madang. Kita pindahkan ke tapak-tapak yang masih kosong sekeliling di dalam tapak kita ini. Sampai kapan? Ini kita lakukan sampai menipis. Kita lakukan sampai menipis. Setelah itu, setelah 2 bulan ini kita lakukan terus menerus dari usia 1 bulan sampai menjelang panen. Mana yang rapat kita jarangkan. Jadi tambak kerang ini harus sering-sering dicek ketika dia rapat kita jarangkan, kita rapat dijarangkan lagi, karena kerang ini dia akan berkoloni hidupnya. Berkoloni dalam artian dia akan sering mengumpul. Kita pisahkan, nanti kita jarangkan, nanti dia ngumpul lagi, kita jarangkan, ngumpul lagi. Dan ketika dia ngumpul, perkembangannya dia akan lambat dan risiko kematian pun akan tinggi. Maka kita lakukan penjarangan seperti ini terus menerus selama lebih kurang 9 sampai 10 bulan menjelang panen. Itulah sampai panen. Terus kita lakukan seperti ini. Itulah prosesnya. Jadi tidak mudah. Memang kita tidak memberi makan untuk budidaya kerang ini, kita tidak memberi makan. Kita cukup menjarangkan saja, atau istilah kita di sini mengoka ya. Istilah orang Bagan, mengoka. Jadi kita tangguk. Kita pindahkan ke tempat-tempat yang kosong. Begitu seterusnya sampai nanti 8 atau 10 bulan, 9 atau 10 bulan. Nah, itu waktunya baru bisa dipanen. Untuk ukuran super. Tapi tidak semuanya itu 9 sampai 10 bulan, tergantung tapak dan tergantung ini kuncinya. Penjarangan atau mengoka ini, manggu ini, mengoka atau manggu ya. Kalau sering dilakukan penjarangan dan kondisi pantainya dia bagus, artinya cukup denutrisi,
maka dia pertumbuhannya akan cepat. Nah, bisa 9-10 bulan. Karena ada juga yang dibiarkan begitu saja. Nah, itu kadang sampai 2 tahun baru bisa dipanen karena tidak dilakukan proses penjarangan seperti ini atau mengoka ya. Jadi ini penting sekali dalam budidaya kerang tambak ya. Nah, inilah memang kita tidak memberi makan, tapi kita harus sering melakukan penjarangan seperti ini. Misalkan bibit yang berkumpul, kita serak lagi, mana ya? Nah, seperti ini. Nah, ini prosesnya saudara. Ditangguk, dimasukkan ke dalam tungkah, ditangguk. Nah, setelah cukup masuk ke dalam tungkah. Setelah tungkah penuh, nanti dipindahkan ke tempat yang kosong. Berhubung ini pantainya kondisi lumpurnya ini keras dan lengket, jadi bibit kerangnya ini tidak tampak saudara, tidak tampak karena dia masuk ke dalam lumpur. Lumpurnya sangat keras, agak keras, jadi agak payah untuk menangguk. Kalau kondisi tanahnya ini atau lumpurnya ini dia tidak keras, sebentar saja tungkah cepat penuh tungkah ini. Tapi karena kondisi pantainya cukup keras, lumpurnya keras, jadi agak payah. Tapi tetap harus dilakukan terus. Nah, untuk mengurangi resiko kematian yang pertama, yang kedua supaya dia cepat berkembang, pertumbuhannya maksudnya, pertumbuhannya cepat besar. Nah, karena target kita 8, 9, 10 bulan itu sudah bisa dipanen dalam sesuai ukuran. Ukuran di sini ukuran untuk standar ekspor ya, standar ekspor. Memang di usia 5 atau 6 bulan sebetulnya sudah bisa dipanen, tapi untuk ukuran lokal ya, harganya pun lebih murah. Nah, kalau untuk ukuran ekspor itu harus kerang super atau istilah di sini kerang jengkol. Ini anggota kita sedang melakukan proses menangguk bibit untuk dipindahkan ke tapak-tapak yang kosong sekitar di dalam tambak kita ini. Nah, inilah ya prosesnya. Kenapa ada bendera kuning? Ini bukan bendera partai ya. Ini bukan bendera partai, tapi ini sebagai penanda saja. Sebagai penanda saja bahwa ini adalah tapak bibit. Jadi mudah nanti untuk kontrol. Jadi bukan bendera partai atau kampanye, bukan ya. Nah, ini saudara. Oke, nah, ini kondisinya. Ada kopi. Ini armada kita. Kondisinya seperti ini nih saat ini. Seperti ini, lengket, keras dan lengket. Itu. Jadi tidak terlihat kerangnya karena dia masuk ke dalam lumpur ya. Jadi dia tidak timbul. Tapi nanti ketika lumpurnya nanti bercampur dengan air dan dia lembek,
ini kerangnya akan timbul ke permukaan lumpur ya, istilahnya ke permukaan pantai nih ya. Oke, tuh. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.